Ini claim of truth-nya Islam ya. It's okay. Agama itu yang dari Tuhan hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Ya. Agama di sisi Tuhan dari Adam sampai akhir masa itu hanya Islam. Gak ada agama lain. Oke. Jadi kebenaran itu hanya ada pada Islam itu sendiri. Karena itu bahkan Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan telah mengenal nama Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ya. Dan telah menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Jadi agama itu hanya Islam. Kalau dalam keyakinan seorang Muslim. Dan itu tertulis, Bib. Agama itu hanya Islam. Itu Al-Quran nyebutnya. Inna dina indallahil Islam. Ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran itu detail banget. Gua mau sebutin beberapa ayat yang terkait dengan obrolan kita aja. Misalnya Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai ayah dari monoteisme. Itu dalam surat Ali Imran ayat 67 disebutkan bahwa Ibrahim itu menganut Islam. Kemudian lanjut Musa sebagai pembawa agama Yahudi. Itu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 84 dikatakan dia adalah seorang Muslim. Begitu juga Isa dalam surat Ali Imran ayat 52 meskipun ia adalah pembawa agama Nasrani dalam sebutan Islam, dia sebenarnya part of Islam. Karena itu dia menyebut dirinya sebagai seorang Muslim oleh Allah. Oke. Dia adalah seorang Muslim. Tapi terjadi confusing dong. Gimana Habib bisa menyebut Nasrani sedangkan dia adalah Muslim? Dia adalah Muslim. Gua mau jelasin gini. Bahwa Islam itu dari awal substansi dari semua agama. Oke. Ini dalam keyakinan sebagai seorang Muslim. Substansi dari semua agama yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah bingung dan Tuhan itu tidak pernah tidak konsisten. Karena Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk konsisten. Bahkan istiqomah khairun min alfi karamah. Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan berkata konsistensi itu lebih dari apapun termasuk ribuan mukjizat dan kekeramatan. Oke. Nggak mungkin Tuhannya tidak konsisten. Maka Tuhan konsisten. Dari awal, agama di sisi Tuhan itu adalah Islam. Tapi, Islam itu agama yang bersifat universal. Rahmatan lil alamin. Lintas zaman. Cuman, zaman dan tempat ini dulu kan berbeda-beda. Setiap nabi itu punya tempat dan punya kaum. Misalnya Nabi Musa itu kaumnya adalah Bani Israel. Nah, ada membebaskan para budak, ada kaum Madian, ada umatnya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Semua nabi itu diutus dengan umatnya tersendiri di zamannya tersendiri. Kecuali Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua umat dari dulu sampai akhir kiamat dan di semua wilayah. Bersifat universal. Nah, nabi-nabi ini karena sesuai dengan umat dan zamannya, maka dia diberi syariat yang sifatnya kontekstual dengan umat di zaman itu. Syariat ini yang kemudian dikenal, kita menyebutnya sebagai agama Nasrani, agama Yahudi, dan syariat-syariat yang datang sebelum itu. Nah, itu disesuaikan karena untuk zaman itu, kan setiap zaman pasti ada tantangannya. Betul. Setiap kaum juga pasti ada tantangannya. Misalnya, ada tantangannya itu soal pencurian timbangan di pasar. Ada tantangannya kaum-kaum yang secara seksual bermasalah. Ada banyak tantangannya. Nah, diturunkanlah syariat-syariat, kebenaran-kebenaran yang sifatnya substansi yang disebut Islam, kemudian dikontekstualisasikan dengan ajaran-ajaran turunan untuk menyelesaikan masalah-masalah di setiap zaman, setiap umat, dan setiap tempat tersebut. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai agama-agama Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Tapi dalam keyakinan kita, itu bagian dari rangkaian penurunan agama Islam. Karena itu Islam disebut agama yang sempurna. Karena dia mengakomodir semua agama yang pernah ada, kemudian disempurnakan ajarannya di Islam, dan itu berlaku universal, tidak lagi satu kaum. Karena itu ajaran Islam, dia berlaku bagi siapa saja.